Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah sentuhan penyembuhan dengan kuasa Tuhan Yesus. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Kisah Para Rasul 28 ayat 7 sampai ayat 10 yang berbunyi sebagai berikut. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik pejabat utama pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Kisah Para Rasul. Peristiwanya terjadi pada bagian terakhir perjalanan Rasul Paulus ke Roma. Setelah kapal karam di dekat Pulau Malta, Paulus dan awak kapal, bersama penumpang lainnya, menemukan diri mereka terdampar di pulau itu. Peristiwa ini terjadi selama perjalanan Paulus ke Roma sebagai tahanan, ketika ia mengajukan banding kepada Kaisar setelah dituduh oleh para pemimpin Yahudi di Yerusalem. Sesampainya di Malta, para penyintas kapal karam merasakan keramah tamahan penduduk setempat. Konteksnya adalah kelangsungan hidup dan pertemuan tak terduga. Penduduk pulau, yang menunjukkan kebaikan, menyalakan api untuk para penyintas kapal karam karena hujan dan cuaca dingin yang terus-menerus. Saat Paulus mengumpulkan seikat kayu untuk ditambahkan ke api, seekor ular beludak menggigitnya. Namun, Paulus tetap tidak terluka, yang membuat penduduk setempat terkejut dan membuat mereka menganggapnya sebagai seorang dewa. Perikop ini adalah bagian dari narasi yang lebih luas mengenai perjalanan Paulus ke Roma sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 27 dan pasal 28. Pasal-pasal ini menyoroti perlindungan ilahi yang Paulus alami, termasuk di saat-saat yang sangat sulit. Peristiwa di Malta menjadi awal dari kedatangan Paulus di Roma, di mana dia memenuhi misinya untuk bersaksi tentang Yesus Kristus, meskipun dia melakukannya saat berada dalam tahanan rumah. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Dalam penyingkapan narasi Kisah Para Rasul 28, ayat 7 sampai ayat 10, kita menyaksikan demonstrasi mendalam tentang jamahan penyembuhan Paulus dengan kuasa Tuhan Yesus. Lokasinya adalah Pulau Malta, tempat yang tidak termasuk dalam rencana pelayaran Paulus, dan bahkan belum dipetakan dalam perjalanan Rasul Paulus ke Roma. Di sini, di balik peristiwa pecahnya, dan karamnya kapal yang ditumpangi Paulus, kita menemukan kebenaran kuat, yang bergema dalam konteks kontemporer kita masa kini. Kuasa penyembuhan dari Tuhan Yesus melalui tangan Rasul Paulus, tidak mengenal batas, dapat terwujud di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Di dunia yang penuh dengan ketidakpastian, kesakitan, dan kehancuran, pesan ini menjadi mercusuar pengharapan kita, dan meyakinkan kita, bahwa kuasa penyembuhan Tuhan Yesus tidak terbatas pada lokasi atau momen tertentu. Kuasa itu tetap hadir melalui diri kita, siap untuk membawa pemulihan, keutuhan, dan penyembuhan bagi semua yang mencarinya. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama dan terpenting, marilah kita memupuk kesadaran mendalam akan kesediaan Yesus yang tiada henti, untuk membawa kesembuhan ke dalam, dan melalui hidup kita. Baik pada saat kesendirian kita, saat kita berada di keramaian, atau di tengah tantangan yang tak terduga, jamahan penyembuhannya dapat kita peroleh dan teruskan kepada orang lain.
Tanggapan kita terhadap firman Tuhan ini harus mencakup keterbukaan hati untuk menerima kesembuhan ini, mengakui kebutuhan kita akan pemulihan, dan mengundang Yesus ke dalam setiap aspek kehidupan kita. Lebih jauh lagi, kita dipanggil untuk memperluas kesadaran ini kepada orang lain, membagikan kabar baik bahwa jamahan penyembuhan Yesus tersedia di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja, apapun keadaan mereka. Dalam menyadari jangkauan kuasa penyembuhan Yesus yang tak terbatas, respons kita harus berupa iman dan pengharapan. Sama seperti orang Malta menyambut Paulus dan mengalami kesembuhan yang ajaib, marilah kita menghampiri Tuhan Yesus dengan iman yang melampaui pemahaman kita. Respons kita haruslah dengan melepaskan sikap skeptis dan menerima keyakinan bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan penyakit apapun, memperbaiki kerusakan apapun, dan memulihkan keadaan apapun. Marilah kita menjadi komunitas yang bercirikan iman pada kuasa penyembuhan Tuhan Yesus yang tak terbatas, untuk membawa kesembuhan bagi kehidupan kita dan kehidupan orang-orang di sekitar kita. Untuk mengakhiri refleksi kita, biarlah hati kita terangkat dalam doa penutup. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu, bahwa jamahan penyembuhan manusia kami dengan kuasa Tuhan Yesus, tidak mengenal batas tempat dan waktu. Semoga kebenaran ini bergema di hati dan pikiran kami, membimbing tindakan dan tanggapan kami di masa mendatang. Kami berdoa agar kami semakin menyadari kehadiran penyembuhan-Mu, dan kami memperluas iman kami untuk menerima pemulihan yang Engkau tawarkan. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Sang Penyembuh kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.